Shalom keluarga Cemerlang, kita bertemu kembali di ibadah online 1 Agustus 2021. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan selalu ada penyertaan, kekuatan yang selalu tersedia bagi anak-anaknya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka jiwa kami, sehingga kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua tentang Yesus Tuhan. Amin. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Sebab Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Katakan bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berikan kemuliaan yang luar biasa
biasa bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami siap lebih lagi ingin memuji dan membesarkan nama-Mu, sebab Engkaulah sukacita kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Katakan bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Inilah iman kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan Yesus, tangannya, tangan Yesus yang selalu menopang kita. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Sebab Dialah Tuhan, kekuatan, sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita lebih lagi bersorak di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus ialah sumber sukacita kita. Amin. Kita percaya kita selalu dipenuhi oleh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari saatnya kita mempersiapkan persembahan kita bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan maupun pembangunan gereja, bisa mentransfer di screen yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Saya percaya setiap berkat yang daripada Tuhan pasti akan gereja pakai untuk memperluas kerajaan. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu segala sesuatu. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kemanakah kami
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Minggu pertama bulan Agustus tahun 2021. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dikuasai oleh Roh Kudus agar kita mendapatkan pencerahan daripada firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan, saatnya kami akan mendengar pencerahan daripada firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu yang sederhana ini, kuasai sepenuhnya, agar hamba-Mu boleh melaksanakan tugas menyampaikan penjelasan firman, dan sungguh-sungguh berasal daripada pimpinan Roh Kudus. Juga jemaat-Mu yang Kau kasihi, putra-putri kerajaan sorga, kami mohon juga dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, agar juga memperoleh pencerahan dan menjadi berkat bagi kehidupan melayani Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik daripada firman Tuhan pada hari ini adalah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita akan belajar tentang minimal 3 hal yang membuat Allah berkenan kepada kita. Ya, Saudara, kita akan baca dari 2 Tawarikh pasal yang pertama ayat 11 dan ayat 12 saja. 2 Tawarikh pasal yang pertama ayat 11 dan 12. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saudara, pembacaan daripada firman Tuhan saat ini adalah berbicara tentang komunikasi Allah kepada Salomo, di mana Allah menampakkan diri atau menyatakan diri melalui mimpi, dan kemudian menawarkan kepada Salomo, apa yang hendak engkau minta, supaya aku memberikannya kepadamu. Dan yang indah adalah permintaan Salomo adalah permintaan yang sungguh berkenan di hadapan Allah. Dia tidak meminta untuk dirinya sendiri. Dia tidak egois, saudara. Dia tidak meminta kekayaan yang lebih banyak. Dia tidak meminta kekuasaan yang lebih besar. Dia tidak meminta daerah-daerah yang lebih luas lagi untuk dia bisa kuasai. Tetapi dia minta hikmat. Dia minta kebijaksanaan, pengertian yang dari Allah, untuk bisa memimpin umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, untuk bisa menjadi raja yang berkenan di hadapan Allah. Itulah yang membuat Allah berkenan kepada Salomo. Tetapi pada hari ini kita tidak akan belajar tentang jawaban Salomo, tetapi yang kita mau pelajari adalah apa yang menyebabkan Salomo bisa menjawab dengan jawaban yang berkenan kepada Allah. Saudara, dan melalui pembacaan firman Tuhan di ayat sebelumnya dan sesudahnya, ya, mulai dari ayat 1 kalau kita baca, saudara, maka kita akan belajar tentang 3 hal atau 3 kesadaran yang Salomo miliki, sehingga dia dimampukan untuk menjawab pertanyaan Allah, menjawab tawaran Allah itu dengan jawaban yang memperkenankan Allah. Saudara, yang pertama, saudara, Salomo punya kesadaran bahwa dia bisa menjadi raja di usia yang masih sangat muda, belasan tahun, saudara, belum banyak pengalaman, saudara.
itu semata-mata karena anugerah, semata-mata oleh karena karunia Allah kepadanya. Allah mengasihi Daud ayahnya, dan lewat kasih Allah kepada Daud, Allah juga mengasihi Salomo, yang akhirnya Allah menunjuk Salomo menjadi raja ketiga, raja Israel setelah Saul dan Daud ayahnya. Sepertinya Salomo, saudara, tidak layak untuk menjadi raja, karena ada banyak anak-anak Daud yang lain yang lebih layak, saudara. Misalnya Absalom, ya, misalnya juga ada Adonia, saudara, yang juga ingin menjadi raja, saudara. Tetapi Allah memilih Salomo yang masih muda belia, belum banyak pengalaman, dan bahkan dia merupakan anak dari Batsheba. Saudara tahu siapa Batsheba itu? Bagaimana dia menjadi istri dari Raja Daud, ya, tidak perlu kita kupas sekarang. Tetapi Salomo sadar sepenuhnya yang seharusnya dia tidak layak menjadi raja, tapi karena kasih anugerah Allah, maka dialah yang menjadi raja Israel. Luar biasa, saudara. Ya, jadi yang pertama, Salomo punya kesadaran bahwa statusnya sebagai raja Israel itu semata-mata adalah kasih karunia Allah. Dari mana kita tahu? Kalau saudara baca 2 Tawarikh tadi, saudara, 2 Tawarikh pasal 1, ya saudara, ayat 1, ayat 2, saudara, kemudian ayat 3, saudara, ya, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 kita nggak usah baca. Kemudian langsung melompat ke ayat 6, saudara. Itu luar biasa. Ya, Salomo, ya, waktu mengawali menjadi raja, dia membawa seluruh pejabat-pejabatnya. Apakah itu kepala pasukan 100, kepala pasukan 1000, atau mungkin para hakim-hakim, pokoknya para pejabat-pejabat semua yang berada di sekitar pemerintahan Salomo. Dibawa Salomo ke Gibeon, dan di Gibeon Salomo mempersembahkan persembahan ucapan syukur, persembahan terima kasih untuk anugerah dan karunia Allah yang dia alami, sehingga dia memiliki status sebagai raja Israel yang pada saat itu sangat kuat, sangat kaya, dan punya kekuasaan yang luar biasa. Ya, Samuel membawa seluruh pejabat-pejabatnya untuk mengucap syukur lewat pengorbanan. Ya, kalau kita baca ayat yang ke-6, Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Saudara bisa bayangkan, ya, dia mempersembahkan korban syukur karena dia sadar bahwa statusnya sebagai raja semata-mata adalah anugerah. Amin, saudara. Ya, itu yang pertama, saudara. Nanti kita akan tarik ke perjanjian baru. Yang kedua, saudara, Salomo punya kesadaran yang kedua bahwa ketika dia menjadi raja, ketika dia diangkat, dipilih Allah untuk menjadi raja, dia tahu bahwa Allah tidak hanya memilih dia sebagai raja melalui kasih dan anugerahnya, tetapi Allah ingin memakai Salomo juga untuk menyatakan kemuliaan Allah di hadapan umat pilihannya bangsa Israel, bahkan di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Saudara, Salomo sadar betul bahwa dia harus menjadi raja yang bisa mempermuliakan Allah. Dia tahu bahwa Allah ingin memakai hidupnya, mengangkatnya sebagai raja, untuk menyatakan Allah yang mulia itu, menyatakan kemuliaan Allah yang mulia itu kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Itu kesadaran yang kedua. Dan kesadaran yang ketiga, saudara, nanti kita bisa baca ayatnya, yaitu bahwa dia tahu untuk menggenapi tujuan bagi
tugasnya sebagai raja untuk mempermuliakan Allah. Dia tidak akan bisa memakai hikmat manusia atau hikmat dunia. Dia tidak akan bisa memakai pengertian manusia, pengertian dunia. Dia membutuhkan hikmat dan pengertian Allah. Maka itulah sebabnya dia meminta hikmat dan pengertian itu. Mari kita baca ayatnya, ayat 7 ya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Perhatikan ayat 8. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Ayat 9. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Ayat 10. Berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Amin, saudara. Ya, jadi melalui ayat-ayat yang kita baca, saudara, dan kalau saudara mau membaca sendiri, ya saudara di rumah, apa yang membuat Salomo memberikan jawaban dan akhirnya jawaban itu berkenan kepada Allah? Ada 3 hal. Yang pertama, dia sadar bahwa statusnya sebagai raja yang sangat agung pada saat itu, sangat mulia sebagai raja kerajaan Israel, saudara, itu adalah kasih karunia. Dan yang kedua, dia sadar bahwa Allah tidak hanya memberikan kasih karunia dengan status sebagai raja, tapi Allah ingin menyatakan kasih dan kemuliaannya melalui Salomo, saudara. Dan kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Salomo sadar sepenuhnya bahwa dia tidak akan mungkin melaksanakan itu atau menggenapi, menyelesaikan tugasnya itu tanpa hikmat yang dari Allah dan tanpa pengertian yang dari Allah. Dia sadar betul bahwa hal-hal yang ilahi tidak akan bisa dicapai dengan yang duniawi. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan tarik ya 3 kesadaran daripada Salomo ini ke dalam perjanjian baru. Karena kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus yang hidup di masa perjanjian baru. Ya. Dan saya melihat sama, saudara. Allah pasti akan sangat berkenan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bila kita memiliki 3 kesadaran seperti yang dimiliki oleh Salomo. Yang pertama apa? Sadar bahwa status kita, kalau Salomo menjadi raja, status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan surga, sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sangat dikasihi, yang nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Kita disebut sebagai putra-putri kerajaan surga yang sangat dikasihi. Itu semua juga karena apa? Karena kasih karunia dan anugerah. Ya, kita baca, saudara, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Semua pasti pernah tahu ayat ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini perlu kita sadari, saudara, bahwa kita diselamatkan, kita ditebus, kita dikuduskan, kita memiliki status sebagai anak-anak Bapa semata-mata adalah karena kasih karunia. Yang kedua juga kesadaran yang dimiliki oleh Salomo bahwa dia tahu Allah memberikan status itu karena Allah yang mulia ingin menyatakan kemuliaannya melalui hidupnya. Nah, sama dengan kita, saudara. Allah Bapa kita tidak hanya memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita hanya untuk diselamatkan, tetapi Allah Bapa ingin memakai kita dalam hidup kita sebagai apa saja, bahkan apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah, saudara. Allah yang mulia itu
ingin menyatakan kasih dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya kehidupan kita disebut sebagai saksi-saksi Kristus, saudara. Ya, mari kita baca ayatnya, saudara. Ayat yang luar biasa, saudara. Ya, mari yang pertama kita melihat Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau Salomo mempersembahkan 1000 korban sebagai ucapan syukur, maka sebagai orang yang percaya Yesus, yang memperoleh anugerah yang luar biasa dan bernilai kekal itu, seyogianya kita mempersembahkan tubuh kita, artinya mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan jangan lupa, Allah ingin menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Mari kita baca ayatnya, saudara. Ya, Kolose 3 ayat 23, ayatnya berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Allah ingin dalam hidup kita ini, sebagai anak-anak Bapa, apapun yang kita lakukan, saudara, apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan ingin kita lakukan itu untuk mempermuliakan Allah. Allah ingin menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kasih-Nya melalui kita, saudara. Ya, saudara, jangan heran, sekecil apapun. Ya, bahkan dikatakan dalam Alkitab, saudara, mungkin kita bisa kaget, bahkan makan dan minum sekalipun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah, saudara. Ya, kita baca 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wow, saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Bahkan dengan tubuh kita pun, saudara, kita diminta untuk memuliakan Allah. Amin, saudara. Jadi ternyata pelayanan itu, saudara, di dunia ini, itu tidak ada lagi bedanya antara sekuler dan yang rohani. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka apapun pelayanan kita sebagai apapun, itu semuanya adalah rohani. Kalau kita pendeta, mimbar pelayanan kita di gereja. Kalau kita karyawan, mimbar pelayanan kita adalah di perusahaan tempat kita bekerja. Kalau kita pemilik toko, pemilik warung, maka mimbar pelayanan kita adalah warung dan toko. Kalau kita ibu rumah tangga, saudara, maka rumah tangga, mengerjakan apapun dalam rumah tangga, itu adalah mimbar pelayanan kita. Ya, seperti saya, selain sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, saya juga sebagai opa. Ya, tiap hari saya memomong cucu, saudara. Tapi saya sadar betul bahwa saya memomong cucu pun itu saya lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Ya, saudara, ketika ibu-ibu atau Bu Bambang mungkin ngepel lantai, membersihkan rumah, saudara, tidak semata-mata supaya lantai dan rumahnya bersih. Tapi apa yang Bu Bambang lakukan? Ibu Bambang lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Karena semua yang kita lakukan, semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan, supaya kasih Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Oh, luar biasa, saudara, luar biasa. Ya, bahkan saya bisa heran dan kaget ketika bertanya, ya, kepada Tuhan, apa yang Yesus lakukan sejak umur 12 sampai 30 tahun. Karena sejak umur 12 sampai 30 tahun, Yesus tidak lagi ada kisah di dalam Alkitab. Ya, 12 sampai 30 tahun. Baru umur 30 tahun baru muncul Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian mulai melayani. Tapi antara 12 sampai 30, apa yang Yesus lakukan?
Saya bertanya-tanya, apa yang Yesus lakukan? Ternyata terjawab, saudara. Ya, ternyata umur 12 sampai 30 tahun Yesus melayani Bapaknya. Lewat apa, saudara? Lewat bertanggung jawab sebagai anak pertama, memelihara ibu dan adik-adiknya. Kita ketahui di atas 12 tahun Yusuf diperkirakan sudah meninggal. Maria, ibu daripada Yesus, saudara, masih punya 4 anak laki-laki lagi dan mungkin 2 anak perempuan, adik-adik Yesus, saudara. Dan Yesus sebagai anak yang pertama, dia melakukan juga tugasnya sebagai anak yang bertanggung jawab. Ya, saudara, dari mana kita ketahui? Dari Markus 6 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan, saudara. Markus 6 ayat 2 sampai 4. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah, perhatikan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, ketika Yesus melayani di Nazaret, ya, setelah umur 30 tahun ke atas dia mulai melayani, termasuk melayani di kampungnya sendiri di Nazaret, saudara. Orang berkata, siapa dia kok bisa punya hikmat dan bisa melakukan mujizat yang luar biasa? Bukankah dia anaknya Maria? Bukankah dia tukang kayu? Tidak dikatakan bukankah dia anak tukang kayu, tapi bukankah dia tukang kayu? Adik-adiknya lelaki kita kenal semua, adik-adiknya perempuan tinggal bersama dengan kita semua. Dari mana dia memperoleh hikmat itu, saudara? Artinya apa, saudara? Dari umur 12 mungkin sampai 30, ketika Yusuf ayahnya sudah meninggal, Yesus pun menjadi tukang kayu. Yesus pun melakukan tugasnya sebagai tukang kayu untuk bertanggung jawab atas ibunya yang sudah janda dan juga adik-adiknya. Itu juga pelayanan Yesus di dunia yang mempermuliakan Allah Bapa. Saudara, biarlah ini menjadi berkat, saudara. Biarlah ini menjadi berkat. Saya ulangi lagi dan saya akan tutup. Ada 3 hal yang membuat Allah berkenan kepada kita. Yang pertama, ketika kita punya kesadaran bahwa kita diselamatkan, kita dikasihi, kita ditebus, kita dijadikan anak-anak Bapa, orang kudus dan orang benar, warga kerajaan surga. Kita harus sadar itu semata-mata oleh karena anugerah dan kasih karunia Allah. Itu harus kita sadari, saudara. Itu berkat yang luar biasa yang boleh kita terima di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, kita harus punya kesadaran bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tapi selama hidup di dunia, Allah ingin menyatakan kasih dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Sebagai apapun kita, ya, apapun mimbar pelayanan kita, sekecil apapun yang kita lakukan, Allah ingin kita menjadi alat untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya. Yang ketiga juga sangat penting, kita harus juga sadar untuk menggenapi tujuan Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak bisa memakai kekuatan manusia, kita tidak bisa memakai kepandaian manusia, kita tidak bisa memakai hikmat dunia ini, tetapi kita memerlukan hikmat Allah. Kita memerlukan pengertian yang dari Allah, bahkan kita memerlukan urapan yang dari Allah. Dan itulah Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kita, yang tinggal di dalam kita, yang ingin bersama-sama dengan kita, melalui kita, mempermuliakan nama Yesus. Kalau itu menjadi kesadaran kita di dalam hidup sebagai orang percaya, maka Allah pasti juga sangat berkenan. Dan ketika Allah berkenan, Allah berkata, hikmat
dan kebijaksanaan, pengertian kuberikan kepadamu. Bahkan yang tidak engkau minta pun, yang engkau butuhkan, aku juga akan berikan kepadamu. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan melengkapi, Roh Kudus akan memperkaya, Roh Kudus akan memperjelas, sehingga penjelasan daripada firman-Mu ini melawat dan menjadi berkat bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Sudah bisa persiapkan roti, ya, roti apapun, saudara. Kalau misalnya tidak ada roti perjamuan kudus, sudah bisa juga persiapkan anggur kalau ada. Kalau tidak ada, bisa sirup, bahkan bisa air putih, untuk bisa mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Mari saudara, kalau sudah siap, kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, melalui roti yang kami angkat melalui tangan kanan kami, kami percaya dan kami mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tubuh Yesus Kristus tergantung dan terpaku di kayu salib. Tubuh Yesus dianiaya, diseksa untuk menerima hukuman atas dosa-dosa dunia dan dosa-dosa kami sekalian. Yesus menderita atas nama kami dan bagi kami. Dan kami percaya lewat perjamuan kudus ini, kami bukan lagi dikuasai dosa. Kami bukan lagi keturunan Adam yang berdosa, tapi kami adalah anak-anak Bapa yang dibenarkan dan dikuduskan lewat kematian Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memakannya. Mari sudah kita memakannya. Kita persiapkan anggur di tangan kanan kita, mengingatkan kita akan darah Yesus yang juga tercurah 2000 tahun yang lalu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, lewat darah Yesus, anak-Mu yang tunggal yang Kau kasih, yang tercurah, kami masuk di dalam perjanjian baru. Karena darah Yesus adalah meterai perjanjian baru. Kami orang percaya tidak lagi hidup di bawah perjanjian lama. Kami tidak di bawah hukum Taurat, tapi kami hidup di bawah kasih karunia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami umat perjanjian baru, warga kerajaan sorga. Nama kami tercatat dalam buku kehidupan. Kami bukan warga dunia yang sedang berjuang menuju sorga, tapi kami adalah warga sorga yang sedang ada di dunia oleh karena hidup untuk misi kerajaan sorga, yaitu mempermuliakan nama-Mu di dunia melalui kesaksian kami, melalui apapun yang kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami meminumnya. Mari sudah kita meminumnya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita berpisah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Siapkan hati, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkatnya.
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan, ketika hamba-Mu yang sederhana ini mengangkat tangan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang terangkat dan mencurahkan berkat kepada kami sekalian. Kalau Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, anak-Mu yang terkasih, Engkau berikan kepada kami karena kasih-Mu kepada kami. Bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan yang lain kepada kami? Itulah sebabnya dalam nama Yesus kami menerima berkat yang daripada-Mu. Kami menerima kesehatan yang daripada-Mu. Kami menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Kami menerima perlindungan, damai sejahtera, ketenangan, sukacita yang daripada-Mu. Bahkan kami menerima hikmat, urapan kuasa daripada-Mu untuk menjalani tugas sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Terima kasih, kami percaya, kami terima, dan kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Baiklah saudara, puji Tuhan. Ya, senang sekali ketemu, tapi kita harus berpisah. Selamat hari Minggu, dan selamat melayani Tuhan dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Haleluya.